Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu mengenai sukuk korporasi. Sukuk adalah surat berharga syariah atau efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan memiliki bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atas aset yang mendasarinya setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan, dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Sukuk korporasi adalah surat utang yang memiliki kewajiban underlying aset serta penggunaan dananya harus sesuai syariah. Berdasarkan kebutuhan perusahaan, penetapan jangka waktu penerbitan sukuk korporasi ini bervariasi dari yang jangka pendek dengan kurun waktu 3 tahun, jangka menengah kurun waktu 5-7 tahun, hingga jangka panjang kurun waktu kurang lebih dari 10 tahun. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa parameter kesesuaian syariah yang harus diterapkan dalam sukuk korporasi ini. Yang pertama yaitu aset yang menjadi dasar sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kedua, besaran nisbah bagi hasil, margin atau ujroh sesuai dengan karakteristik akad syariah. Yang ketiga, kegiatan investasi yang dilakukan terhindar dari unsur riba, gharar maupun tadlis atau hal-hal lainnya yang melanggar aturan syariah. Nah, adapun dasar hukum dari dibolehkannya sukuk korporasi ini yaitu diambil berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun dalil berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan dari kaidah fikih yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fikih yang kedua, sesuatu yang berlaku berdasarkan adat dan kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, di sini menurut ketentuan fatwa DSN MUI nomor 137 tentang sukuk, ketentuan tentang karakteristik sukuk. Yang pertama yaitu aset sukuk yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, aset sukuk merupakan milik pemegang sukuk. Yang ketiga, setiap unit sukuk wajib memiliki nilai yang sama. Yang keempat, sukuk pada saat diterbitkan tidak mencerminkan utang penerbit kepada pemegang sukuk, melainkan mencerminkan kepemilikan pemegang sukuk terhadap aset sukuk. Yang kelima, sukuk dapat berubah menjadi utang atau piutang dalam hal aset sukuk berubah menjadi piutang pemegang sukuk. Yang keenam, pada prinsipnya penerbitan sukuk harus ada jangka waktu tertentu kecuali disepakati lain dalam akad atau diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketujuh, penerbit wajib membayarkan pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil atau margin atau fee dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad. Yang kedelapan, imbal hasil sukuk dengan akad mudharabah dan musyarakah harus berasal dari kegiatan usaha yang menjadi aset sukuk. Peraturan sukuk ini juga terdapat pada
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 POJK 4 Tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, disebutkan bahwa 1. Aset yang menjadi dasar sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan emiten menjamin selama periode sukuk aset yang menjadi dasar sukuk tidak akan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah. Dan terakhir, besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah. Mungkin sekian pembahasan mengenai suku korporasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.